saya makin nggak yakin ya belakangan ini terhadap independensi hakim MK. Saya harus mengatakan terus terang. Betul. Saya khawatir hakim MK masuk angin. Ya, kalau hari ini siapa yang paling bersalah hari ini adalah tentu penyelenggara pemilu. Karena ini nggak ada demokrasi di Banjarbaru. Ini namanya aklamasi atau penetapan, Gang. Makanya KPU itu harus kita ganti namanya, Komisi Penetapan Umum. Bukan lagi Komisi Pemilihan Umum kan. Kita tunggu apakah hakim MK berpihak pada rakyat atau berpihak pada penguasa. Tuh. Ya, Gitu. nah, cocok. Mungkin berpihak pada keadilan atau berpihak pada oligarki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di kanal YouTube Venus Forum. Tentu kita akan membahas berbagai macam isu yang aktual yang menjadi perhatian publik selama ini. Nah, pada kesempatan ini saya temani oleh orang hebat ini. Ini ada Bung Arifin. Dia adalah Hebat sekali sekarang. hebat sekali dia beredar namanya terus di Kalimantan Selatan ya. Ini sedang in. Nah, ini luar biasa ini. Dia tinggal nunggu 5 tahun lagi nyalek atau calon wali kota. Dan tokoh hebat, tokoh nasional Bung Jerry Sumampo. Terima kasih sudah datang di kanal YouTube Venus Forum. Ya, tentu kita pada kesempatan ini kita ingin kembali membicarakan terkait dengan perjuangan untuk menegakkan keadilan masyarakat Kota Banjarbaru yang hari ini tanggal 24 besok itu akan ditentukan nasibnya oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Di persidangan terakhir Pilkada Kota Banjarbaru. Pilkada Kota Banjarbaru. Di persidangan terakhir kemarin Bung Jer, di pembuktian, mendengarkan keterangan saksi ahli, saksi fakta, amat sangat cukup menarik, baik dari Zainal Arifin Mukhtar, Titi Anggraini maupun dari Mas Bambang Eka, begitupun dari saksi fakta dari profesor dari Banjarbaru itu cukup menarik. Ini rasanya sih kalau melihat persidangan kemarin, apa gitu alasan MK tidak mengabulkan? Ya, setuju. Ya, tapi kan masalahnya kan ini politik ini dinamis. Tidak hanya sekedar urusan materi persidangan, tapi juga ada variabel-variabel lain yang saya pikir sangat mungkin itu mempengaruhi keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya ingin nanya Bung Arifin dulu ini. Siap. Gimana kira-kira melihat persidangan kemarin dan apa cukup memuaskan atau ada hal yang lain? Oke, baik. Terima kasih Kang Yusuf Fitriadi selaku founder Visi Nusantara Maju yang juga merupakan mentor kami di dunia pergerakan aktivis mahasiswa lah. Saya ingin menyapa warga Banjarbaru Kalimantan Selatan dulu, Kang. Ya, menarik ya. Khusus secara khusus. Karena ini kan sudah mendunia ini. Betul. Assalamualaikum Buhan warga Banjarbaru, apa kabar Buhan Pian? Terima kasih sudah menonton podcast Venus Forum yang beberapa kebelakang kita memang sedang membela keadilan di rakyat Banjarbaru lah. Mudahan Buhan Pian sehat berataan. Doakan kami yang terus memperjuangkan hak suara kalian agar bisa dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan Buhan Pian sehat berataan. Salam dari Ulun yang sebagai pemohon Buhan Pian. Doakan kami. Udah cocok jadi wali kota. Tepung padi Bang Jerry. Jadi kalau berbicara mengenai puas atau tidak puas, tentu saya melihat sidang terakhir kemarin itu sangat memuaskan. Kenapa demikian? Karena kami menghadirkan tokoh-tokoh hebat yang memang konsen terhadap dunia demokrasi dan pakar hukum tata negara. Artinya memang kami memilih saksi ahli maupun saksi fakta itu memang sesuai bagaimana indeks kualitas demokrasi di Banjarbaru hari ini. Artinya hari ini mata
mata Pilkada Banjarbaru ini bukan hanya bagian dari di Kalsel saja, tapi harus melihat bagaimana Indonesia juga harus melihat Pilkada di Banjarbaru. Dan tentu kami kemarin bahwasanya sangat memuaskan dan sangat melihat bagaimana materi-materi saksi ahli itu dibicarakan. Nah, kami melihat lawan kami, saksi ahli termohon kami, itu memang ada yang nggak bisa jawab, ada yang mutar-mutar sana sini. Artinya memang ini menjadi Bahkan pertanyaan. ada yang digugurkan ya? Betul. Nah, itu sangat aneh itu, sangat aneh Bung Jerry dan Kang Yus. Karena ada nggak paham hukum kayaknya. Nggak paham hukum, kok bisa termohon menjadi saksi begitu kan? Itu sangat bagi saya sebagai orang hukum sangat memalukan lah begituan, nggak tahu prosedur mekanisme persidangan bagaimana. Tapi melihat dari sidang terakhir kemarin saya optimis lah bagaimana permohonan kita ini dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Walaupun lagi-lagi tim sebelah sana masih mempersoalkan legal standing. Okay. Dan tentu ya kami sudah menyiapkan jawaban demi jawaban untuk menguatkan lini dari isu legal standing ini. Dan tentu kita melihatlah bagaimana secara cermat jawaban-jawaban dari para ahli kami sangat memuaskan dan positif di warga Banjarbaru lah begitu kan. Begitu Kang. Ini luar biasa, jadi menjadi harapan Bung Jar. Harapan sebetulnya kan tidak hanya sekedar harapan Kota Banjarbaru, tapi ini betul. Sebuah simbol di mana suara rakyat itu tidak dihargai, gitu loh. Di mana suara rakyat itu kemudian tidak dihitung. Nah ini saya pikir ini juga kan sebuah presiden menarik bagi perkembangan demokrasi ke depan. Ada hal yang menarik Bung Jar. Saksi ahli Zainal Arifin Muchtar kemarin menyatakan bahwa yang pertama urusan legal standing ini kan pilkada serentak, gubernur dengan wali kota kabupaten kota. Kok apa masih dipermasalahkan? Terregister di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Ya kecuali berpisah-pisah kan gitu kira-kira kan. Itu logik ketika bermasalah itu. Itu yang menarik juga Bambang Eka. KPU ini sedang melayani siapa? Sedang melayani pasangan calon, aktor-aktor politik, apa sedang melayani rakyat? Nah, ini muncul dari penjelasan saksi ahli kemarin. Bagi saya ini pernyataan yang cukup fundamental dan saya pikir tidak butuh penjelasan ketika kemudian melihat fenomena Kota Banjarbaru. Gimana, Bung Jar? Iya, legal standing ya. Betul. Jadi gini, kan sebetulnya legal standing yang sekarang berlaku itu dulu asumsi yang dipakai itu pilkada tidak serentak, betul. Gitu ya, sehingga ada semacam pembedaan lah antara secara administratif terakreditasi di provinsi dengan di kabupaten kota. Nah, saya kira apa yang dikemukakan Bung Uceng itu betul ya. Ini sudah serentak gitu ya. Jadi kalau sudah dapat akreditasi katakanlah begitu ya di tingkat provinsi, secara otomatis di kabupaten kota itu dapat, gitu ya. Jadi sebetulnya dari sisi itu menurut saya nggak ada masalah, gitu ya. Tapi kan memang pihak KPU itu membangun argumentasi berkaitan dengan legal standing untuk mematahkan semua gugatan. Betul. Gitu ya. Kan kalau penggugat itu tidak punya legal standing, otomatis semuanya udah. Nah, itu satu ya. Jadi dengan keserentakan pilkada, sebetulnya legal standing di tingkat provinsi itu jadi berlaku untuk tingkat kabupaten kota, gitu ya. Secara otomatis itu sebetulnya, karena kan ya wilayah provinsi itu juga ada kabupaten kota di dalamnya. Nah, apalagi kemudian kan kemarin dalam persidangan dibuktikan secara nyata bahwa pemantauan itu terjadi. Betul. Kan realnya pemantauan itu terjadi. Jadi itu satu catatan saya. Nah, yang kedua begini, upaya untuk
mendelegitimasi positioning atau legal standing Venus sebagai pemantau itu, LS Venus sebagai pemantau, menurut saya dengan sendirinya gugur ketika Mahkamah Konstitusi melanjutkan persidangan ini sampai kepada tahapan akhir. Betul. Gitu. Jadi bagi saya apapun argumentasi MK ya, dia sudah mengambil posisi bahwa legal standing ini sah. Gitu ya, karena kalau nggak ada legal standing, dia nggak mungkin lanjut sampai kepada tahapan persidangan berikutnya. Gitu ya. Jadi sebetulnya dengan melanjutkan persidangan ini, Mahkamah Konstitusi itu sudah memberi legal standing kepada pemantau Venus itu untuk punya hak untuk melakukan gugatan ini, gitu ya. Nah, yang ketiga, memang dalam kasus pilkada kota, kita sudah sering diskusi soal ini ya. Ini statusnya nggak jelas nih. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, sebetulnya ini kan PKPU-nya ini atau regulasi yang dikeluarkan oleh KPU itu membuat masyarakat Banjarbaru itu kehilangan hak ya untuk menjalankan hak asasinya dalam pemilu. Betul. Gitu, karena PKPU itu membuat pilkada Banjarbaru ini sebenarnya bukan pemilu, karena nggak ada lawannya. Kan gitu. Itu yang ibarat yang kita selalu bilang ya, dari semua pemilih satu orang aja yang memilih pasangan calon yang sekarang dimenangkan itu nomor satu ya sekarang ini, dengan sendirinya dia menang. Gitu. Secara otomatis. Iya, secara otomatis, karena memang PKPU membuatnya begitu. Jadi problem di PKPU itu membuat ketidakadilan terhadap masyarakat itu terjadi gitu ya. Dan sebetulnya yang terjadi di pilkada Banjarbaru, kalau ini mau diteruskan dan disahkan, itu bukan pemilu dia, bukan pilkada, karena nggak ada lawan, gitu loh. Sebuah pilkada kota kosong aja ada lawan, ada pilihan. Ya, dan saya kira menarik penjelasannya Uceng ya. Yang terjadi itu kalau kita ikuti PKPU dan kita kalau PKPU itu kita terima, yang terjadi itu bukan pemilu. Gitu. Jadi bayangkan aja Komisi Pemilihan Umum yang mestinya melaksanakan pemilu membuat regulasi yang bukan pemilu. Gitu loh. Jadi ini keanehan dan anomali dalam pilkada Kota Banjarbaru gitu ya. Jadi saya kira artinya dan dalam konteks pilkada seperti itu, gitu ya, model pilkada seperti itu, yang nggak ada yang punya legal standing kalau ikuti aturan undang-undang NSIK gitu ya, secara harafiah nggak ada yang punya legal standing. Nah, padahal prinsip utama hukum itu ya harus ada kemungkinan orang, harus terbuka kemungkinan atau ruang hukum itu harus dibuka untuk orang mencari keadilan. Ya, dalam konteks itu, makanya dalam konteks calon tunggal itu kan dulu begitu ya, dulu yang punya legal standing yang punya legal standing itu kan lapor ke MK ya adalah calon. Ya kan, ketika muncul calon tunggal bingung nih. Siapa yang punya legal standing? Nggak mungkin kota kosong gugat kan? Karena nggak mungkin kota kosong itu nggak ada orangnya. Ya, akhirnya oleh MK waktu itu diberikan kepada pemantau. Itu. Nah, kalau sekarang ini kita ikuti logika PKPU-nya, ini nggak jelas ini. Kota kosong tidak. Itu kan dua pilihan juga tidak. Gitu. Jadi saya kira MK memberi solusi dengan menjadikan pemantau sebagai yang punya legal standing. Artinya apa? Kalau ada yang merasa tidak diperlakukan adil dalam proses pilkada yang sudah berlangsung kemarin itu di Kota Banjarbaru, ada pemantau yang punya legal standing dan kemudian itu sudah ditentukan oleh MK. Jadi soal legal standing menurut saya sudah clear semestinya ya. Nah kan maksud saya begini nih, kenapa saya bilang semestinya? Saya nggak tahu positioning MK masih konsisten dengan itu atau tidak. Artinya apa? Kalau dia konsisten dengan posisi legal standing yang dia berikan, dengan sendirinya seluruh argumentasi yang dibangun oleh termohon
ya dan tim pengacaranya itu gugur dengan sendirinya. Betul. Gitu, gugur dengan sendirinya. Kalau kita bicara dari sisi aspek hukumnya, gitu. Dan kemudian materi-materi persidangan. Oke, Bung Jer. Saya kembali ke Bung Arifin. Ini kan beberapa hari lagi, Bung Jer. Ya, kita sedang harap-harap cemas juga ini. Satu mingguan lah ya. Iya, 1 mingguan lagi kita ini untuk sampai pada putusan akhir. Jadi Bung Arifin juga harap-harap cemas juga ya dengan kawan-kawan kuasa hukum ya. Dia cemasnya udah lama. Nah ini apa yang ingin saya tanyakan, tentu komunikasi intensif dengan kawan-kawan kuasa hukum ya, untuk mencermati apa sih kemungkinan apa kira-kira gimana ini? Ini menarik, saya punya pendapat juga. Jadi begini, Kang Yus dan Bang Jerry, kemungkinan memang kalau putusan MK ini bagi kami MK ini nggak bisa ditebak. Kadang dia terlalu vokal di forum, tahu-tahu keputusannya nihil. Putusannya tidak memuaskan. Nah, ini sering terjadi lah kalau kita lihat persidangan MK dimanapun. Dalam artian begini, hari ini memang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, seandainya ada orang yang ingin mengkondisikan, cukup 2 aja nih kondisikan. Pertama, pemantau, saya sendiri, atau Kang Yus, atau tim hukum kami. Itu udah 3 loh. Katanya 2. Iya kan, pemantau pemohon satu circle lah. Satu kesatuan. Meskipun beda orangnya. Betul. Kalian nih. Yang kedua ya hakim MK. Kita tidak tahu lah dari bagaimana orang-orang yang memiliki kepentingan atau tanda kutip hari ini adalah elit penguasa. Bisa saja itu terjadi. Tapi hari ini saya dan Kang Yus serta semua yang mendukung kami akan terus berkomitmen untuk terus lanjut dalam memperjuangkan keadilan bagi warga Kota Banjarbaru. Nah, menyambung apa kata Bang Jerry tadi, bahwasanya legal standing itu tidak dipermasalahkan. Bagi saya analoginya begini, kan penanganan pelanggaran di Pilkada Banjarbaru itu ditangani oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Iya. Artinya Bawaslu Kota pun nggak bisa menangani pelanggaran tersebut dengan dalih mereka ada penanganan lainnya. Ya lagi sibuk lah. Nah lagi sibuk katanya. Lalu diambil alihlah oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Begitu pula sebaliknya dengan LS Pinus. Nah logika itu secara sederhana kita bisa menafsirkan bagaimana saya sebagai pemohon ini bisa layak untuk melanjutkan persidangan itu logika yang sama ya. Betul. Kan provinsi yang tangani, kok nggak bisa ditangani? Iya. Begitu. Kita ada LS Pinus Banjarbaru, tapi nggak bisa ditangani. LS Pinus Kalsel ya yang menangani sudah benar, PHPU ini. Begitu ya, Bang. Ya. Nah, artinya memang dari pemilihan yang tidak dihargai hampir lebih dari 70.000 itu kemana suaranya? Dan bagi saya hari ini adalah esensi dari pemilihan itu adalah value-nya. Hari ini jika KPU Banjarbaru tidak menghargai value dari masyarakat yang datang ke TPS waktu itu mau dikemanakan dan sia-sia. Nah, tapi gini, sebetulnya pengambil alihan oleh provinsi Bawaslu itu disyukuri itu. Iya. Iya kan, karena kalau nggak diambil alih, kita nggak akan berdebat soal PHPU ini, persisian hasil di MK. Nggak panjang ceritanya ya. Iya, karena mungkin perdebatan kita ini ya bagaimana, kenapa Bawaslu artinya proses seperti yang sekarang itu nggak terjadi kalau nggak diambil alih oleh Bawaslu. Iya. Nah, tapi dengan sendirinya kan mau mengatakan ya kenapa provinsi nggak bisa juga. Iya. Di sana diambil oleh Bawaslu. Iya. Kita kan kemarin diskusi dengan kawan-kawan Prof Denny ya, Indrayana ya. Ini tim hukum, kuasa hukum. Sebenarnya dalam konteks itu kita solid, gak ada masalah. Dan kita akan memperjuangkan sampai akhir. Itu statement Prof Denny.
Nah, berarti kan faktor utama sekarang tidak di hakim MK. Nah, justru itu. Jadi Gimana kan kira-kira? kalau tadi Arifin bilang faktor LS Venus Kalsel, Yus dan teman-teman di sini, kemudian tim pengacaranya nggak ada masalah. Betul, nggak masalah. Sebetulnya perjuangan sudah maksimal sampai ke tahapan sidang yang terakhir. Ini kan tinggal menunggu sidang putusan. Nah, saya nggak begitu optimis, gitu ya, karena kan gini. Ya, Kenapa bisa begitu? Saya mau realistis saja, gitu ya, karena gini. Sebetulnya kita punya harapan besar ke Mahkamah Konstitusi untuk ini jadi presiden ke depan ya, gitu ya. Karena kalau putusan Mahkamah Konstitusinya tidak mengabulkan, ini berbahaya ke depan, akan jadi presiden ke depan, ya, mengulang model begini. Betul. Ini kan kalau saya mendefinisikan, ini calon ini tidak mau ada lawan. Didesain begitu sejak awal ya. Iya. Tidak ada lawan. Lalu dia pengaruhi semua stakeholder termasuk penyelenggara pemilu, yang kemudian ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi paling tidak yang bisa kita lihat adalah hasilnya. Jadi seluruh stakeholder atau pihak yang terlibat dalam kasus ini terarah untuk ya katakanlah menjadikan pemilihan di Banjarbaru itu model seperti sekarang, nggak ada lawan. Nah, kalau ini tidak dikabulkan, artinya kalau MK nggak mengabulkan, kan dia membenarkan proses ini. Model seperti ini ya. Betul. Ini berbahaya. Karena MK akan membenarkan sesuatu yang bukan pemilu. Iya. Itu karena pemilu itu mengandaikan ada lawan. Ada lawan. Bahkan kalau kotak kosong pun dijadikan sebagai lawan. Iya. Gitu ya, artinya ada ya kotak kosong bisa menang sebagaimana 2 daerah di pilkada yang lalu gitu ya, yang akan mengulang pilkada. Betul. Jadi itu berbahaya. Dia MK akan mengabulkan sesuatu yang bukan pemilu. Dan ini akan jadi presiden yang bisa saja ditiru oleh calon-calon lain ke depan untuk cara menangnya begini. Betul. Nah itu satu gitu ya. Nah yang kedua gini, kenapa saya nggak mau terlalu optimis ya? Saya mau realistis saja. Dinamika di luar ini kencang sekali, gitu ya. Dan saya kira bukan tidak mungkin. Ya dinamika di luar itu juga akan berpengaruh terhadap hakim-hakim MK. Nah saya makin nggak yakin ya. Belakangan ini terhadap independensi hakim MK. Saya harus mengatakan terus terang. Betul. Gitu. Jadi memang ini kan tinggal pertaruhannya di MK. Iya. Ya saya bukan orang yang belajar hukum ya, tapi dari teman-teman yang belajar hukum kita tahu kalau dia mau putusannya ini tinggal dibangun argumentasinya. Secara hukum ada rujukan-rujukan pasalnya juga ada. Gitu ya. Jadi memang akan sangat tergantung dari MK, hakim-hakim MK ya, bukan MK-nya ya, hakim-hakim MK. 9 hakim MK. Jadi saya khawatir hakim MK masuk angin. Iya. Gini loh, kalau kita secara sederhana ya, orang yang nggak perlu belajar pemilu pun sebetulnya, kalau lihat kasus ini, ya paham ada keganjilan. Nah saya akan sangat heran kalau MK nggak melihat ada keganjilan di sana yang harus mereka luruskan dan yang punya otoritas itu. Nah penting untuk legal standing ini. Jadi saya kenapa legal standing ini saya tekankan berkali-kali? Karena kalau legal standing itu diberikan, saya kira garis lurus logikanya itu adalah dikabulkan, gitu. Karena kan kalau saya berkali-kali bilang dalam benak MK ini calon tunggal. Iya. Nah kalau calon tunggal, mesti harus sudah jelas hasilnya. Ya, dikabulkannya jelas. Ya meskipun ini tidak pernah dihitung apakah coblosan terhadap calon, gitu ya. Artinya suara itu jadi suara calon, tidak terdefinisikan karena
karena model pilkadanya nggak jelas begitu gitu ya. Tapi paling tidak ada sekitar plus minus 70% pemilih di Kota Banjarbaru yang tidak menghendaki yang sekarang menang itu. Kan itu aja logika sederhana gitu ya. Dengan sendirinya ya kalau dia lurus logika MK ini tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar gitu ya. Saya kira gugatan LS Venus ini akan dikabulkan. Ya, terakhir ini kan Hakim Arief dengan tegas menyatakan, wah ini masalah utamanya di keputusan KPU, itu kan jelas menyatakan itu. Jelas sudah kelihatan. Tadi kita sudah. Artinya kan berarti kan KPU selalu KPU Banjarbaru itu kan sebagai implementator kan atas karena pembuat regulasinya KPU RI. Nah, saya ingin kembali nanya Bung Jerry ini terkait ini harus digimanain KPU RI ini? Iya kan kita nunggu dulu hasil MK. Iya. Kan kalau kita yang belajar pemilu memang saya udah sejak lama mengatakan sejak keluarnya regulasi ini aneh. Gitu, mana ada regulasi keluar hanya untuk melegitimasi pemenang. Yang kita udah tahu pemenangnya. Itu kan salah satu prinsip pemilu itu kan jadi gini, pemilu itu sering kita ngomong ya, mekanismenya pasti, hasilnya nggak pasti. Betul. Makanya ada ada pesaing lah, ada kandidat dan ada kandidat yang lain ya. Nah, regulasi KPU ini itu sudah memastikan pemenang. Gitu loh. Jadi nggak perlu pemilu pun kita udah tahu siapa pemenangnya. Dan itu regulasi yang menentukan itu loh. Jadi saya kira kita harus juga punya komitmen untuk mengoreksi regulasi seperti ini. Karena kalau nggak dikoreksi, dia bisa dipakai terus. Ya, kan jadi ruang yang tadi saya bilang. Bisa jadi, kita menempuh jalur MK, ya bisa ada jalur Mahkamah Agung ya untuk atau ke DKPP. Meskipun Mahkamah Agung juga untuk apa ya? Iya. Pemilunya udah selesai. Itu loh kira-kira kan. Ya, tapi ini minimal dan undang-undang mau direvisi. Ya, tapi kalau ke DKPP masih relevan lah. Ya kalau DKPP bisa diuji. Ya, tapi kan DKPP itu ya bisa DKPP ini untuk menguji sejauh mana regulasi ini dirumuskan. Ada pengaruh-pengaruh kepentingan politik di luar gitu ya. Ini untuk menguji independensi KPU dalam rangka pembuatan regulasi ini kemungkinan untuk itu bisa gitu ya. Ada dua kemungkinan itu gitu. Bung Arifin ini kira-kira ya kita kan tidak bisa berandai-andai lah, tapi yang pasti keyakinan kita ya harusnya kan MK menggabungkan itu. Tapi tadi variabel yang disampaikan oleh Bung Jerry kan tidak sederhana itu. Nah, kira-kira apa dampak yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Banjarbaru jika MK menolak gugatan kita ini? Saya mulai dari regulasi KPU dulu tadi kan. Pertama memang putusan 1774 itu terlalu buru-buru. Dia H-3 disodorkan ke Banjarbaru untuk bagaimana mekanisme pilihan di sana. Bukan buru-buru, terlalu cepat. Sudah kelamaan kan putusannya sudah sejak lama baru keluar 3 hari sebelum hari H. Nah itu kan artinya kalau buru-buru hari ini keluar rekomendasi langsung gitu. Langsung besok keluar. Ini dimepetkan. Itu yang dimepetkan kan. Artinya memang kita perlu lah untuk langkah-langkah selanjutnya untuk melaporkan kasus ini ke DKPP tadi. Artinya memang pembuatan peraturan itu kan harus ada kajiannya. Nah, sehingga KPU RI harus bertanggung jawab terhadap pilkada Kota Banjarbaru hari ini. Nah, mengenai kita seandainya berandai-andai tadi, kalau Bung Jerry itu pesimis, kalau saya masih optimis. Karena kenapa? Karena saya bukan pesimis, realistis. Realistis katanya. Nah, tapi yang nyata adalah kalau bacaan kami ke depan, bagaimana Hakim MK memutuskan perkara 05 ini, kami melihat Hakim ini mengabulkan
tapi mengabulkan sebagian. Nah, itu cara aman hakim MK sebenarnya. Wah, ini mendahului putusan. Kenapa? Jangan kasih clue dong. Saya menurunkan ini, artinya memang hakim MK pun hari ini saya rasa tidurnya nggak nyenyak, Kang. Karena mereka pasti ditekan oleh elit-elit tadi yang saya bilang tadi. Wah. Artinya memang kita tidak tahu mengabulkan apa hakim MK nanti, tapi percayalah pasti ada titik kemenangan bagi rakyat Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan kami berharap hakim MK mengabulkanlah permohonan kami. Yang jelas kami tetap pada jalur koridor perjuangan, dan tentu kalau hari ini kita siapa yang paling bersalah hari ini adalah tentu penyelenggara pemilu, karena ini bukan pemilu, bukan nggak ada demokrasi di Banjarbaru, ini namanya aklamasi atau penetapan, Kang. Makanya KPU itu harus kita ganti namanya nanti, Komisi Penetapan Umum. Bukan lagi Komisi Pemilihan Umum, kan. Ini khusus yang di Banjarbaru. Artinya memang nggak ada pilihan di sana dan nggak ada hak Banjarbaru yang dihargai di Pilkada Banjarbaru kemarin. Dan tentu kita berharaplah kepada semua warga Kalimantan Selatan dan khususnya Kota Banjarbaru, ayo kita saling mengawal. Ayo kita saling berdoa bersama untuk kebaikan dan keadilan di warga Banjarbaru. Tentu kalaupun hakim MK tidak berpihak kepada kami, tentu pertama sebagai warga negara yang baik, tentu kita menghormatilah putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang jelas, kalau memang ini ada celah lagi kesalahan, tentu kami pasti akan mengawal dan pasti bakal melakukan hal-hal yang memang bisa kita diskusikan nantinya. Tentu pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak bisa kita diamkan, dan kita harus lawan lah kejaliman-kejaliman yang memang sudah merusak tatanan demokrasi khususnya di Kota Banjarbaru. Ayo kita saling berdoa, saling mendoakan, saling jaga satu sama yang lain. Tentu perjuangan ini bukan perjuangan kami saja, tapi adalah ini perjuangan kita semua. Mungkin begitu. Tapi iya, saya kira gini, kita 1-2 menit ya. Kita harus ingatkan MK ya. Betul. Artinya kasus ini bukan cuma Banjarbaru. Bukan sekedar. Ya, dan saya kira publik Indonesia ini juga menyaksikan. Dan masyarakat kita ini ya sebenarnya nggak bodoh lagi. Gitu ya. Ya putusan harus diambil ya seadil-adilnya lah ya. Artinya MK itu harus lebih independen dan mandiri dalam keputusan. Karena kekhawatiran kita kan di situ ya, karena kita mengalami dinamika itu gitu ya. Jadi kita harus ingatkan MK itu untuk tidak main-main dalam putusan ini, apalagi kalau kemudian ngikut tekanan-tekanan atau kepentingan-kepentingan politik dari luar yang ya saya kira masuk ke MK ya. Dan MK juga nggak boleh menghindar bahwa nggak ada tekanan, saya kira nggak, karena pengalaman kita sejak pemilu yang lalu, MK itu jadi kehilangan kepercayaan publik karena terlalu banyak menerima pengaruh-pengaruh luar. Kita nggak tahu persisnya seperti apa, gitu ya, tapi dalam kita mengikuti dinamika kasus Pilkada Kota Banjarbaru, ya kita agak sedikit yakin lah bahwa itu masuk ke MK juga, gitu ya. Jadi jangan main-main dengan putusan ini gitu ya, karena publik melihat, publik mengamati gitu ya, dan dalam kasus ini sebetulnya kita mudah dan gampang menganalisis ya bahwa memang ada permainan-permainan kotor yang terjadi di sana yang kemudian membuat Pilkada Kota Banjarbaru itu seperti yang berlangsung kemarin. Betul. Terima kasih Bung Jerry. Terima kasih. Bung Arifin, kita tunggu tanggal mainnya 24 besok. Apakah hakim MK berpihak pada rakyat atau berpihak pada penguasa? Ya, gitu. Cocok. Mungkin berpihak pada keadilan atau berpihak pada oligarki. Nah, saya pikir kita tunggu. Jangan sampai kemudian hakim MK kembali meruntuhkan kepercayaan publik seperti pemilu 2024. Seperti kasus Oke, sobat kanal YouTube Virus Forum, kita akhiri untuk diskusi
kesempatan ini kita ketemu di Kita bilang semangat bahasa Banjar, Kang. Oke. Nah, Gimana? haram menyerah. Haram menyerah. Oke. Kita ulangi lagi ya, Kang. 1, 2, 3. Haram menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.